Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan malam ini. Marilah terlebih dulu kita datang pada Tuhan dalam doa, supaya di dalam kita menerima firman-Nya, mata hati kita diterangi oleh Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini dan memberkati kami dari pagi sampai malam hari ini. Tidak ada halangan suatu apapun. Terlebih, kami masih Engkau beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami, buka mata hati kami, lembutkan hati kami, di dalam kami menerima firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius, bab 20, ayat yang ke-29 sampai ke-34. Begini firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius bab 20 ayat 29 sampai 34. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, direnungkannya dan dilakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, gunung dengan segala kemegahan, pesona, dan keindahan alam di sekitarnya memang dapat menenteramkan hati dan menyegarkan jiwa. Namun tingginya gunung permasalahan memiliki efek dampak yang bertolak belakang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, masalah dan pergumulan hidup dapat mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, tawar hati, hingga keputusasaan bagi orang yang tidak tahu cara menghadapinya atau hanya mengandalkan kekuatan manusia. Namun bagi kedua orang buta ini, setelah mendengar Tuhan Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Walau dilarang, tapi tetap, bahkan semakin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan matanya yang buta.
Setelah terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan kedua orang buta itu, maka tergeraklah hati Tuhan dan menjamah mata mereka. Seketika itu pula mereka dapat melihatnya dan mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit dengan berbagai macam cara. Pada ayat pembanding bacaan malam ini, yaitu dari Markus bab 10, ayat yang ke-46 sampai 52. Terutama ayat yang ke-52, Tuhan Yesus menyampaikan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Begitu pula pada Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Tuhan Yesus juga menyampaikan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, iman merupakan bagian penting dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan iman kita dibenarkan, dengan iman kita diselamatkan, dengan iman kita bisa menghadapi permasalahan, dengan iman kita mendapatkan kedamaian, dengan iman kita mendapat pengertian, dengan iman kita dipulihkan, dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di Ibrani bab 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang keempat, karena iman persembahan Habil diterima Allah, karena ia dalam memberi persembahan pada Allah kedapatan benar di hadapan Allah. Ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ayat yang keenam, tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah soal bagaimana kita melekat pada Allah dan menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan ketaatan melakukan kehendak-Nya, seperti kedua orang buta tersebut setelah matanya disembuhkan lalu mengikut Tuhan dan menjadi murid-Nya dan ingin melekat pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini tema kita keluarga yang dipulihkan. Karena pentingnya iman, maka marilah kita di dalam keluarga kita masing-masing saling membangun iman kita, saling menguatkan iman kita. Bapak menjadi panutan, ibu sebagai penopang, anak mengasihi Tuhan. Dengan demikian, bila mana terjadi gunung persoalan sebesar apapun, bila kita dan satu keluarga bersatu dalam iman, maka persoalan atau permasalahan, pergumulan akan segera terpulihkan. Seperti kedua orang buta tersebut menghadapi gunung permasalahannya yaitu matanya yang buta melibatkan Tuhan Yesus. Untuk itu hendaknya kita dalam menghadapi persoalan apapun jangan sampai tidak melibatkan Tuhan.
supaya apapun masalah yang kita hadapi akan segera terpulihkan dan terselesaikan, karena Tuhan pasti membuka jalan keluar kepada orang yang minta tolong. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur kami merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan malam ini bisa menambah kuat iman kami, bisa menambah kemurnian iman kami, dan iman kami semakin bertumbuh hanya kepadamu. Dan Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami. Ampuni dosa bila di dalam kami merenungkan firman-Mu terdapat dosa kami. Malam mohon ampun yang sebesar-besarnya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah renungan malam ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.